Kisah ajaib Imam Al-Ghazali. Dalam sebuah majelis ilmu, Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali tahun 1058 sampai tahun 1111 di sidang para ulama Baghdad. Pasalnya, Al-Ghazali seringkali mengutip sejumlah hadits yang dinilai dhaif lemah. Bahkan memasukkan hadis-hadis maudhu, palsu, dalam beberapa karyanya. "Kenapa Anda berbuat demikian?" tanya seorang ulama menghakimi. Al-Ghazali yang dijuluki Hujatul Islam itu menjawab dengan tenang. "Para ulama yang mulia, saya menyeleksi hadits menggunakan cara yang berbeda dengan Anda semua. Cara saya hanya dengan mencium hadits tersebut. Jika tercium semerbak wangi, maka hadits itu sahih. Sebaliknya, jika tidak tercium harum, maka hadits itu dhaif atau maudhu." Inilah yang disebut dengan Tarikah Al-Mukasyafah, metode penyingkapan metafisika. Para ulama yang ada di majelis itu pun terkagum. Kisah tersebut termaktub dalam buku berjudul Kisah-Kisah Ajaib Imam Al-Ghazali yang ditulis Mukti Ali. Dalam buku setebal 404 halaman ini, penulis menghimpun 39 kisah ajaib yang dirujuk dari sejumlah kitab-kitab klasik, baik yang ditulis oleh Al-Ghazali sendiri ataupun dari literatur klasik lainnya seperti kitab Nasyaihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani. Di antara kisah ajaib lainnya adalah mengenai kesaksian seorang sufi bernama Arif Al-Kabir Al-Yamani Ahmad Es-Sayyad yang melihat Imam Al-Ghazali dibawa Nabi Khidir dan para malaikat menuju langit ketujuh. Ada pula kisah mengenai kemampuan Al-Ghazali yang mengundang para sufi melalui mimpi. Sejumlah ulama percaya, Al-Ghazali merupakan seorang sufi yang mencapai derajat wali. Misalnya seperti yang dikisahkan Syaikh Al-Arif Abi Hasan Al-Syazili. Mursyid sekaligus pendiri Tarikat Syaziliyah itu bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW berbincang dengan Nabi Musa AS dan Isa AS. "Apakah ada di antara umat kalian berdua seorang alim seperti Imam Al-Ghazali ini?" tanya Rasulullah. Keduanya menjawab serentak, "Tidak ada dari umat kami seorang alim seperti Imam Al-Ghazali." Mimpi yang diceritakan Asy-Syazili kepada Ibnu As-Subuki itu menunjukkan bahwa kewalian Al-Ghazali diakui para nabi. Sebagai ulama besar, kehidupan Imam Al-Ghazali banyak ditulis oleh sejumlah akademisi dari timur dan barat. Sejumlah karya tulis itu umumnya membahas mengenai biografi Al-Ghazali serta pemikiran-pemikirannya dalam berbagai aspek. Sebagai contoh adalah buku berjudul Konsep Pemikiran Al-Ghazali tentang Pendidikan yang ditulis oleh Abu Muhammad Iqbal. Namun baru buku berjudul Kisah-Kisah Ajaib Imam Al-Ghazali ini yang memberikan sudut pandang lain dan unik mengenai sosok yang bergelar Hujatul Islam. Sekian, sampai jumpa.